Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah menimpa jamaah haji lansia yang berasal dari Indonesia, kaum muslimin. Badan Penyelenggara Haji atau BPHJ Republik Indonesia menemukan indikasi adanya pungutan liar atau pungli terhadap jemaah haji lansia di dalam layanan safari wukuf, dan itu dilakukan oleh KBIH. Padahal sebenarnya layanan safari wukuf bagi jamaah lansia itu seluruhnya gratis. Akan tetapi berdasarkan informasi dari jamaah haji lansia berdasarkan sidak dari BPHJ, ditemukan jamaah lansia tersebut dipungut biaya hingga 3 juta rupiah per orang, kaum muslimin. Luar biasa. Luar biasa. Memang nggak salah ya. Ada orang-orang yang mengatakan bahwasanya banyak orang muslim yang mereka hanya takut terhadap keharaman daging babi. Tapi mereka nggak takut dengan keharaman uang yang didapat dengan cara-cara yang curang ya. Kita simak beritanya, kaum muslimin. Safari wukuf yang merupakan layanan dari pemerintah Indonesia kepada jemaah haji Indonesia, ternyata kedapatan ada pungutan liar. Yang lebih miris, pungli juga diduga ditemukan dalam ibadah badal haji saat menggantikan orang meninggal. Kita akan membahas pungli safari wukuf dan badal haji ini bersama tenaga ahli Wakil Kepala BPHJ Rahmat Tri Fahmi. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia, Pak Rahmat. Waalaikumsalam, selamat malam waktu Indonesia dan selamat siang menuju sore waktu Saudi Arabia. Pak Rahmat, kami tadi barusan mendapat informasi dalam bisa dibilang sidak ya dari Pak Daniel Anzar. Kadang-kadang kepikiran kok ada yang tega gitu ya melakukan hal seperti itu gitu. Tapi sebelum ke modusnya gitu Pak Rahmat, awalnya ini apakah hanya sidak biasa bertanya kepada jemaah, kemudian jemaah bercerita dan dikagetkan dengan informasi ini, atau justru ada laporan bahwa memang ada dugaan dari awal pungli-pungli seperti ini Pak Rahmat? Oke, jadi yang pertama terkait dengan program layanan safari wukuf, itu sudah ada sejak tahun 2023. Setiap tahun program layanan safari wukuf sudah tersedia khusus untuk para lansia dan para jamaah yang mempunyai risiko tinggi. Kemarin, tepatnya siang hari, kami bersama Bapak Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji, Bapak Dr. Daniel Anzar Simanjuntak, melakukan kunjungan dan juga sidak terkait dengan layanan yang ada di hotel transit yang ada di Musdalifah, dekat Musdalifah yang ada di Azizia, yang menampung para jamaah-jamaah lansia dan juga resiko tinggi. Dari situlah pada akhirnya kami lakukan banyak diskusi dengan para jamaah di sana dan mendapatkan laporan, mendapatkan informasi dari beberapa jamaah adanya oknum-oknum yang meminta, bahkan sudah memberikan para jamaah tersebut untuk dilakukannya layanan safari wukuf. Padahal layanan safari wukuf itu udah gratis. Dan hampir setiap tahun sejak tahun 2023 sudah ada layanan tersebut dan diberikan secara gratis untuk para jamaah lansia dan juga para jamaah risiko tinggi. Nah, ini yang menjadi problem bagi kita, dan setelah itu dari instruksi Bapak Wakil Kepala Badan, kami langsung melakukan koordinasi dan membuat konfirmasi-konfirmasi kepada pihak terkait. Pak Rahmat, itu oknum mana Pak Rahmat sebenarnya Pak? Apakah diceritakan dari siapa begitu yang menarik uang itu? Ya, terkait dengan hal itu, setelah kami konfirmasi kepada para jamaah tersebut, oknum-oknum yang meminta uang atau meminta pungutan-pungutan tersebut untuk mendapatkan layanan safari wukuf, itu kami mendapat informasi dari oknum-oknum dari KBIH. Nah, saat ini kami terus lakukan tabayun dan juga konfirmasi atas laporan-laporan tersebut kepada KBIH yang memang sudah disebut dari para jamaah yang memberikan laporan kepada kami. Jadi cerita dari korban gitu Pak, dari jemaah ini, oknum KBIH ini meminta pungutannya itu tujuannya untuk apa Pak? Apakah registrasi kah atau transportasi kah atau apa Pak? Ya, agar mendapatkan para jamaah lansia ini yang resti ini, risiko tinggi ini agar mendapatkan layanan safari wukuf. Nah, jadi
Itu yang disampaikan para jamaah itu kepada kami, untuk mendapatkan layanan safari wukuf mereka harus membayar kepada oknum-oknum tersebut agar mendapatkan layanan safari wukuf. Padahal layanan safari wukuf itu gratis, sudah disediakan oleh negara, oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk para jamaah lansia dan risiko tinggi. Berarti sebenarnya kalau mau diperiksa lah, katakan begitu Pak Rahmat, ya sebenarnya bisa ya Pak ya, karena kan yang melakukan perjalanan layanan wukuf ini kan juga bisa dideteksi ya oleh pemerintah ya. Betul, sangat bisa. Kami terus lakukan upaya konfirmasi dan juga penyusutan. Kami usut secara tuntas oknum-oknum tersebut, dan saat ini tim sudah bergerak untuk melakukan konfirmasi terhadap oknum KBIH tersebut. Baik, nominalnya Pak Rahmat, kalau yang diceritakan atau dijelaskan oleh para jemaah ini, kisaran berapa Pak yang diminta? Variasi, dari beberapa jamaah yang kami temui dari lantai 6, lantai 7, lantai 11, itu di hotel transit tersebut variasi Mas. Ada yang menyampaikan, para lansia itu, ada yang menyampaikan ada yang 3 juta untuk mendapatkan layanan safari wukuf. Astagfirullah. 3 juta untuk layanan safari wukuf. Tapi ada juga yang diminta lebih dari itu untuk mendapatkan layanan safari wukuf, dan ada paketnya juga nanti untuk badal lempar jumroh segala macam, dan juga terkait dengan tawafnya segala macam. Nah, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kemana hati nurani mereka ini, kemana orang-orang KBIH ini, kaum muslimin? Pemerintah sudah menyiapkan layanan safari wukuf untuk jamaah haji disabilitas dan lansia itu gratis. Ya, mulai kursi roda, armadanya, hotelnya, ya, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Karena memang rata-rata yang menjalani safari wukuf ini ya orang-orang yang usianya sudah lanjut, yang mereka sudah ya mengalami banyak penyakit lah kaum muslimin ya, sehingga mereka tidak mampu mengikuti wukuf secara reguler. Paling mereka mampu ya hanya beberapa jam saja melakukan wukuf ya. Kemudian mereka menunggu di hotel transit ya. Tapi ya kok kejamnya orang-orang KBIH ya, itu fasilitas dari pemerintah gratis. Kok bisa-bisanya memungut kepada jamaah haji dengan nominal yang besar itu kaum muslimin, 3 juta per jamaah. La ilaha illallah. Berapa duit yang mereka dapat itu kaum muslimin ya? Kalau tahun kemarin di 2024 ya, itu ada sekitar ya hampir 500-an orang lah ya. 500-an jamaah lansia yang ikut safari wukuf. Nggak tahu kalau tahun ini ya. Kalau tahun ini ya mungkin jumlahnya nggak jauh beda lah kaum muslimin ya. Nggak jauh beda. Kalau misal 500 kaum muslimin, 500 orang. Katakanlah 50% lah yang ditarik biaya sampai 3 juta itu kaum muslimin. Sudah berapa uang yang mereka dapat dari pungutan liar ini kaum muslimin? La ilaha illallah. Dan itu kalau dimintanya 3 juta ya, tapi disebutkan ada yang lebih dari 3 juta kaum muslimin. Ada yang lebih ya. Bahkan ketika ada lansia yang tidak mampu untuk lempar jumroh ya, untuk tawaf, dibadalkan, itu pun seharusnya gratis tapi diminta lagi. La ilaha illallah. Ini jadi bisnis mereka ini kaum muslimin. Ternyata memang ya bisnis-bisnis nakal, bisnis-bisnis yang haram ini bukan hanya berlaku di biro-biro travel saja. Ternyata sampai pelaksanaan pun di dalamnya ada bisnis-bisnis haram ini. La ilaha illallah. Pemerintah sudah menggratiskan, tapi mereka malah minta biaya lagi. Padahal mereka kan sudah dibayar itu kaum muslimin. Ya, mereka melayani jamaah haji ya, untuk melayani safari wukuf, kemudian untuk badalnya, mereka sudah dibayar pasti. Nggak mungkin mereka nggak dibayar. Tapi mereka masih melakukan pungutan liar juga. Na'udzubillah min dzalik. Ini ya Allah. Ya, mereka ini orang-orang yang nggak bersyukur lah kaum muslimin ya. Mereka orang nggak bersyukur. Ya. Padahal mereka ini ya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya mengeruk pahala sebanyak-banyaknya melayani jamaah haji ya,
Mereka berkesempatan untuk mendapatkan pahala yang besar di dalam momen-momen yang seperti ini, tapi justru malah mereka manfaatkan untuk ya kepentingan-kepentingan perut mereka, kaum muslimin. Ya, kepentingan perut dan di bawah perut lah, ya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai lah ya kita seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'la, ya. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ya, lebih mementingkan kehidupan dunia padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ini sudah terbentang di hadapannya pahala yang sangat besar, tapi malah mereka tukar hanya dengan uang, kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Coba kita lanjut lagi, kaum muslimin. Itu yang bagi kami terus telusuri dan juga kami koordinasikan kepada pihak-pihak terkait dan pihak berwenang. Kalaupun ada penyelenggara negara, bahkan kalau yang dilakukan hal-hal seperti itu akan kami tindak secara tegas. Dan terkait dengan oknum-oknum KBIH itu juga kami terus telusuri dan kami lakukan proses tabayun, ya, proses konfirmasi. Nanti akan kami segera tindak lanjuti laporan-laporan dari para jamaah lansia tersebut. Sedikit saya simpulkan, berarti jemaah lansia yang di tayangan tadi barusan kita lihat itu dengan usia yang sepuh ya Pak ya, diminta uang 3 juta rupiah lebih untuk layanan safari wukuf. Betul. Baik. Betul, sangat sepuh Mas. Keadaannya juga sangat memprihatinkan, sangat-sangat memprihatinkan. Umur lebih daripada 70 tahunan, bahkan punya penyakit-penyakit yang memang cukup sangat memprihatinkan. Dan bahkan terkait dengan uang-uang tersebut, para jamaah ini kan berangkat ke sini, ke haji ini kan butuh pengorbanan, sangat berkorban, bahkan menjual tanah, ya kan, menjual kendaraan. Tetapi ada pungli-pungli seperti ini, kami dari BP Haji akan melakukan penertiban dan penindakan tegas kalau ada oknum-oknum yang melakukan hal-hal tersebut. Pak Rahmat, kami mendengar juga, benarkah ada pungli lain untuk jemaah yang menjadi meninggal dunia masih diambil punglinya dalam badal ibadah, betul Pak itu Pak? Ya, kami juga kemarin sempat mendapatkan laporan terkait dengan hal tersebut. Maka oleh karena itu dari pihak kami BP Haji itu terus lakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait yang kebetulan personel-personel yang di BP Haji ini banyak yang terlibat di dalam pelayanan terhadap safari wukuf lansia ini. Maka oleh karena itu kami concern betul. Kenapa? Karena komitmen kami memberikan pelayanan yang terbaik untuk para jamaah haji, wabil khusus kepada para lansia dan juga para jamaah risiko tinggi. Kalau misalkan sebuah proses-proses yang memang ada aturan-aturannya begitu, yang ada sanksi tegasnya gitu ya, itu pasti aturan ditegakkan. Tapi ini kan hubungannya dengan hablum minallah ya Pak Rahmat ya. Maksudnya tuh bagaimana proses pengawasannya Pak? Ini karena ini dananya kan sangat besar gitu Pak Rahmat ya. Sehingga ternyata ada juga oknum-oknum yang terlibat di dalamnya, ada pungli juga gitu Pak. Ini gimana Pak Pak? Ya, keterlibatan BP Haji dalam melakukan pengawasan terhadap proses penyelenggaraan haji tahun ini, wabil khusus terhadap pelayanan safari wukuf lansia, mulai dari personil. Kami melibatkan personil dari pengendalian, kepala bidang safari wukuf lansia atau dalam bidang pelayanan lansia, sampai pelaksana teknis, di mana kurang lebih ada 100 petugas yang melakukan pelayanan terhadap layanan safari wukuf lansia tersebut, yang terdiri dari dokter, tenaga medis, pembimbing ibadah, dan juga para pelaksana teknis. Nah, oleh karena itu dari pengawasan tersebut, kami juga nanti akan lakukan penelusuran lebih lanjut terhadap laporan-laporan terkait dengan pungli-pungli tersebut, dan kami juga akan koordinasi kepada pihak Kementerian Agama untuk segera melakukan tindakan secara tegas terhadap oknum-oknum KBIH yang nantinya kalau setelah dari hasil tabayun dan hasil konfirmasi dan penelusuran kita, hasil penyelidikan kita, hasil dari konfirmasi kita terbukti ada pungutan-pungutan tersebut, kami mendesak agar segera melakukan tindakan secara tegas terhadap oknum-oknum tersebut, baik tindakan secara sanksi administratif, sanksi teguran, maupun sampai sanksi pencabutan izin terhadap oknum-oknum KBIH tersebut. Tapi kalau ada terbukti unsur pidananya di dalam peristiwa tersebut, peristiwa hukum tersebut, maka segera diselesaikan secara hukum. Gitu, Mas. Ini kan Pak Rahmat diterima informasinya ketika datang bertemu jemaah dan mendengar informasi dari jemaah tersebut ya, jemaah lansia kita di sana. Kalau dari mungkin bisa dibilang analisa ataupun juga
menyimak dari cerita dari jemaah yang ada di sana. Kira-kira apakah ini baru sekarang terjadi atau dugaannya, khawatirnya ini sebenarnya juga sudah berjalan, ibaratnya secara nggak sadar tuh udah jadi budaya gitu, Pak Rahmat? Ya, itulah pada akhirnya Badan Penyelenggara Haji itu lahir dan juga menjadi amanah dari Presiden Pak Prabowo Subianto agar ke depan penyelenggaraan haji ini bebas dari pungli, penyelenggaraan haji ini penuh dengan kredibilitas, ya, penuh dengan akuntabilitas dan transparansi, agar semua pihak itu dapat mengawasi dan juga outputnya pelayanan haji ke depan lebih baik, lebih prima, dan juga semuanya berikan yang terbaik untuk para jamaah haji Indonesia. Maka oleh karena itu, kami terus lakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait agar ke depan tidak ada lagi pungli-pungli, tidak ada lagi tindakan-tindakan yang merugikan jamaah haji Indonesia. Udah kaum muslimin ya, ini fix ya, mereka ini orang-orang yang ya takutnya hanya sama daging babi ya. Kalau daging babi ya, mereka nggak mau ya, ketakutan mereka, haram. Kalau dikasih ya jelas menolak mereka ya. Tapi giliran bisnis-bisnis yang haram yang seperti ini, mereka justru malah serakah kaum muslimin ya. Ya nggak kebayang lah kaum muslimin kalau satu orang 3 juta. Ya bayangkan kalau 300 orang atau 250 orang. Ya, itu dihitung rata saja 1 juta, nggak usah lebih. Yang lebih anggap saja untuk menutupi yang lain. Mungkin ada yang minta kekurangan, nego ya. Sudah berapa uang yang mereka dapatkan kaum muslimin? Ya. Ya Allah. Ya, ternyata urusan haji ini ya benar-benar carut marut kaum muslimin ya. Dari mulai kuota haji yang diperjualbelikan ya, bisnis haji furoda yang itu juga bisnis nggak jelas. Ditambah lagi ya haji yang reguler pun ya nggak lepas dari pungutan liar para pengelola jamaah haji. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan pemerintah ke depan mau berbenah lah kaum muslimin ya. Mau berbenah supaya tidak terjadi lagi kekacauan-kekacauan ya seperti yang kita saksikan di musim haji 2025 ini khususnya kaum muslimin. Kalau kita lihat pelaksanaan ibadah haji 2025 ini kacau balau kaum muslimin ya. Bahkan Menteri Agama menyampaikan bahwa pemerintah Arab Saudi meminta maaf atas terjadinya kekacauan selama di Armusna, ya Arafah, Musdalifah, Mina. Ya, akan tetapi itu nggak ada rilisnya, berita resminya nggak ada kaum muslimin. Nggak ada pernyataan dari pemerintah Arab Saudi yang meminta maaf, ya apalagi terkhusus untuk Indonesia. Ya, siapa tahu nanti akan dirilis belakangan kaum muslimin ya. Jangan saja itu hanya alibi pemerintah untuk menutupi kekacauan dalam mekanisme pelayanan haji yang ada di dalam negeri kita ini kaum muslimin ya. Ya, mudah-mudahan pemerintah ke depan semakin berbenah dan mudah-mudahan tidak terjadi kekacauan-kekacauan seperti yang kita saksikan selama ini kaum muslimin ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.